Karena seringkali di dalam sebuah tim itu yang digempar-gemparkan adalah mobilnya. Ya, itu dimulai dari sebuah MLM berinisial T yang asalnya dari Cina, yang dulu saya gabung di sana sampai bintang 5. Kemudian perusahaan tersebut mengoptimalkan mobil sebagai iming-iming atau daya tarik orang untuk bergabung. Halo semuanya, jumpa lagi di UGD 1 Channel. Dan di video kali ini kita akan reaction ada sebuah video dari Mas Arli Kurnia yang membahas tentang trik-trik member MLM, yaitu cara mereka merekrut orang seperti apa. Apakah mereka mengajaknya dengan iming-iming, dengan jebakan, ataupun dengan lowongan kerja palsu yang diciptakan oleh para member MLM ataupun oknum MLM untuk menggait calon-calon mitra baru mereka. Dan langsung aja kita akan reaction, sekalian kita beberkan pengalamannya Mas Arli Kurnia yang pernah bergabung ke sebuah MLM. Dan ini MLM-nya inisialnya T yang identik dengan kapal pesiar. Oke, langsung aja kita akan cek videonya seperti apa. Ini dia reaction-nya. Topik kita malam hari ini adalah tentang MLM karena tadi saya minta ide ya, pendapat dari teman-teman grup. Salah satunya ada yang menanyakan tentang hal ini, dan sebetulnya seringkali saya menerima pesan ya, tidak hanya sekali dua kali tapi sangat-sangat sering minta pendapat tentang sebuah bisnis MLM. Saya tidak mau bahas tentang halal dan haram tentang bisnis MLM, tapi ada beberapa unsur yang saya ragu-ragu. Maka di tahun 2013, 14, 15 total saya meninggalkan itu di tahun 2015. Saya close sistemnya, tetapi produknya tetap kita jual sampai hari ini. Produknya tetap saya jual. Mengapa demikian? Karena sebetulnya hati nurani ini selalu berontak ya. Maksud hati tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, tetapi di lapangan selalu terjadi ya hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Salah satunya adalah teknik promosi yang dilakukan oleh teman-teman di multi level marketing ya, baik membernya, leadernya maupun perusahaannya, yang saya temui ya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi ini saya bagikan untuk Anda supaya Anda bisa mengenali bahwa sebetulnya seperti apa sih cara mainnya. Nanti masalah Anda mau meneruskan main MLM, atau Anda berhenti, atau Anda tidak lagi mau terlibat di bisnis jaringan semacam itu seperti saya misalnya, itu keputusan Anda ya. Ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan ya. Salah satunya perihal tentang mobil ya, perihal tentang mobil. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang masuk MLM gara-gara tergiur sama mobil upline-nya. Banyak orang termotivasi menjalankan bisnis MLM ya, atau bergabung ya di bisnis MLM karena melihat mobil. Ini banyak sekali ya, tentunya ya teman-teman yang belum punya mobil, ketika lihat cara dapat mobil dalam waktu yang cepat ya pasti ya pengen lah ya gitu. Kan banyak toh orang bergabung sama MLM gara-gara lihat mobilnya. Kan banyak sekali toh, lihat mobil terus gabung, lihat mobil terus gabung. Maka hal itu dimanfaatkan oleh para leader multi level marketing, termasuk saya dulu ya, dan teman-teman yang lain, untuk menampilkan unit mobil pada saat prospek, pada saat kita promosi, presentasi dan lain sebagainya. Itu mobil itu selalu ditonjolkan. Ya itu sebetulnya ya sah-sah aja ya, tidak ada masalah. Tapi gimana ya, akadnya kan jadi rancu gitu loh. Ketika orang bergabung, niatnya apa nih? Niatnya dia beli produk atau pengen dapat mobil gitu. Karena seringkali di dalam sebuah tim itu yang digempar-gemparkan adalah mobilnya. Ya, itu dimulai dari sebuah MLM berinisial T yang asalnya dari Cina, yang dulu saya gabung di sana sampai bintang 5. Dari Cina tuh. Jadi dulu rekornya mengalahkan perusahaan Amerika ya, yang sudah dari tahun 80-an masuk ke Indonesia dengan produk kesehatan, produk sehari-hari juga ada. Yang tidak menampilkan mobil, maka perusahaan dari Cina tersebut menampilkan mobil, yaitu dapat reward BMW. MLM berinisial T ya, yang mana yang digembor-gemborkan adalah reward BMW yang
bisa didapatkan di posisi Bronze Lion. Saya belajar banyak di multi level tersebut. Saya belajar banyak tentang pengembangan diri ya. Tapi saya nggak dapat mobil di situ. Dan memang karena posisi saya belum layak untuk mendapatkan mobil ya. Nah, tetapi ada yang satu hal yang keliru. Itu yang menurut saya jadinya tidak tepat. Jadinya adalah orang yang bergabung terus kemudian semangatnya adalah semangat mobil gitu loh. Ya, semangatnya semangat mobil. Bahkan yang belum bergabung pun dipamerkan nanti di posisi ini dapat mobil ini. Saya nggak tahu itu mobilnya dapatnya asli tunai dikasihkan atau kredit, itu saya nggak paham ya, saya nggak paham jujur. Mungkin menurut saya dikasih tunai sak BPKB-nya mungkin seperti itu ya, karena menurut informasi upline seperti itu, tapi saya juga nggak pernah lihat BPKB-nya seperti apa. Tapi banyak sekali yang kemudian mendapatkan reward mobil tersebut dan no problem tentang hal itu, dan itu sekarang dijadikan patokan ya. Saya cuma bilang bahwa cara itu saat ini dijadikan patokan untuk perusahaan multi level baru ya, pokoknya harus ada mobilnya. Jika ada orang datang ke tempat Anda dan yang dipamerkan adalah mobil, supaya Anda paham, oke? Ya. Jadi yang pertama itu sejarahnya, dan sekarang banyak sekali perusahaan baru muncul, kemudian perusahaan tersebut mengoptimalkan mobil sebagai iming-iming atau daya tarik orang untuk bergabung. Nah, maka banyak cara yang dilakukan ya. Salah satunya adalah yang paling normal adalah di posisi tertentu mendapatkan mobil. Tetapi ada beberapa teman yang kemudian curhat sama saya di sebuah MLM suplemen kesehatan yang barusan booming kemarin, bahwa ternyata mobilnya di DP-kan ya, terus kemudian untuk angsurannya itu dibayar lewat bonus dia ya. Jadi dia dapat bonus, nanti dipotong untuk bayar angsurannya selama sekian tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, saya tidak tahu detailnya, tetapi itulah penuturan dari beberapa leadernya. Saya tidak akan buka mereknya apa ya, tetapi ya ciri-cirinya dia selalu memamerkan mobil, dan ternyata mobilnya kredit, yang kredit adalah perusahaan, dan nanti angsurannya dibayar dari bonusnya. Itu yang pertama caranya. Cara yang kedua, di posisi tertentu maka ada sebuah bagian bonus yang dikumpulkan, setelah terkumpul diberikan mobil secara free. Ada yang seperti itu, tapi saya juga belum pernah dapat. Kemudian ada cara yang berikutnya yang dilakukan oleh MLM binari. Binari itu kanan kiri, nggak ada kaki ketiga, keempat, nggak ada. Yang ada cuma kaki pertama, kaki kedua, kaki besar, kaki kecil. Saya dulu terlibat di usaha yang seperti itu, di mana ya, para leadernya itu untuk bisa memposisikan diri sebagai orang yang kelihatan sukses. Saya sampaikan sekali lagi, para leadernya untuk bisa memposisikan diri supaya terlihat seperti orang sukses. Saya ulang ya, para leadernya supaya bisa memposisikan diri ya untuk menjadi seperti orang sukses ya. Mudah-mudahan cukup jelas, saya ulang sampai 3 kali. Dia akhirnya DP sebuah mobil ya, saya dulu sampai 3 mobil ya, dan itu saya bayar sendiri ya. Kita DP, kemudian kita angsur, dan sebagian dari bonus dipakai untuk ngangsur, dan cara itu sangat-sangat tidak saya anjurkan ya, jika Anda menjalankan sebuah bisnis supaya tampil kelihatan sukses ya. Kalau tampil kelihatan sukses, terus kemudian saya lanjut lagi ya. Jadi cara saya dulu, saya kredit mobil, saya DP mobil, kemudian untuk ngangsurnya ya 2 tahun, ada yang saya ambil 3 tahun, itu saya ambilkan dari bonus. Dan orang tahunya Arli Kurnia 4 bulan ya, beli BMW. Itu saya ya. Ada juga yang lebih parah ya. Ya, yang lebih parah tuh network dari Bandung ada ya, saya nggak sebut aja networknya apa. Itu malah nyewa mobil ya, terus dikasih stiker di belakangnya jaringannya ya. Maksudnya nama MLM-nya ditempelkan di belakangnya. Saya rasa nggak ini ya, nggak make sense gitu loh ya. Saya terus mulai menyadari bahwa cara itu salah di tahun 2011
dan saya masih menjalankan karena saya merasa bertanggung jawab ya terhadap jaringan saya dulu. Dan terus masih sambil saya kaji terus, ini harusnya seperti apa, harusnya tidak seperti ini. Tapi terus kemudian mulai muncul banyak fitnah ya, mulai muncul bahwa saya merusak jaringan dan lain sebagainya. Ya itulah ya, itu ya yang terjadi sama saya. Terus kemudian akhirnya saya membuat perusahaan sendiri ya, nggak boleh kita pamer mobil dan lain sebagainya, apalagi sampai kredit, dan itu masih tetap terjadi. Itu dia beli mobil, terus kemudian dia ngaku bahwa mobilnya adalah hasil dari bisnis ini gitu ya, dan itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan sebetulnya kalau menurut saya, karena pada saat orang bergabung itu akan merancukan akadnya ya. MLM itu penuh pencitraan. Ini ada pertanyaan, tapi ada juga MLM yang bertahan sampai sekarang, Mas. Loh, ini bukan masalah bertahan atau tidak bertahan ya. Orang bisa saja menjalankan sesuatu dengan, menurut saya, dengan menghalalkan segala cara ya. Boleh-boleh saja, itu kan haknya dia gitu. Tetapi ini saya berikan wawasan pada Anda ya, supaya kalau Anda mau bergabung di bisnis MLM, silakan. Satu yang paling tepat adalah jika Anda yakin bahwa Anda bisa memasarkan produknya. Jika Anda bisa memasarkan produknya, maka uruslah produk itu dan kemudian terus Anda jualan produknya sampai sebesar yang Anda bisa, silahkan. Tetapi kalau Anda bergabung, member-memberan lah ya, kemudian Anda berusaha untuk merekrut, menonjolkan mobil, kesuksesan, apa segala macam. Pokoknya fokusnya bukan jualan produk lah ya gitu. Kalau jualan produk sih saya masih make sense, masih oke-oke aja ya. Silakan saja. Banyak kok MLM yang sampai sekarang jualan produk dan bertahan. Kenapa? Karena produknya memang bagus, member-membernya itu mereka menjual produk semuanya. It's okay, bagus ya. Tapi kalau udah mulai pakai seminar motivasi, udah mulai di ini bahasanya kan hipnotis ya. Hipnotis, nah seperti itu, pakai slip bonus lah ya, ini bonusku sekian gitu ya, malu gitu loh ya. Saya mau ngomong sama Anda semua yang main MLM nih ya, kalau Anda tunjukkan bonus Anda gitu, saya ketawa ya, asli saya ketawa gitu, karena saya dapatkan ribuan kali lebih besar dari itu gitu, dan saya tidak mau tunjukkan apapun ya. Dan di luar itu banyak orang yang dapat duit lebih besar dari itu, dan mereka juga nggak tunjukkan apapun ke publik. Jadi saya tidak mengharamkan sesuatu yang memang boleh dilakukan ya. Anda jualan produk apapun selama bagus, konsumen Anda puas dengan produknya, ya boleh-boleh saja. Anda membantu orang kalau itu. Tapi kalau Anda mulai mempromosikan kesuksesan, Anda mulai mempromosikan apalah semuanya itu, menurut saya itu omong kosong ya. Sekarang diajak join MLM, gimana menghindarinya? Kalau menghindari langsung katakan ya kan, Anda tolak dengan baik. Caranya menolak adalah banyak sekali orang yang datang ke saya nawarin MLM dan lain sebagainya gitu ya. Terus saya jawab apa adanya, Pak, Bu, mohon maaf ya, mungkin saya tidak memerlukan usaha itu gitu. Saya doakanlah semoga Anda sukses gitu aja ya. Besok saya tidak usah ditawarin lagi ya tentang hal ini ya gitu. Itu cara pertama. Cara yang kedua, saya biasanya kalau produknya bagus ya, kemudian produknya bagus dan memang saya perlu ya, saya beli produknya gitu ya. Kalau bisnisnya mohon maaf ya, saya tidak bisa ikut bergabung, produknya kayaknya saya butuh lah gitu, saya tak beli produknya aja gitu ya. Kadang-kadang dia kan datang jauh-jauh dan memang bawa produk yang bermanfaat, saya beli. Dan saya kasih tahu Anda sebuah trik yang dulu sering saya lakukan dan sering dilakukan oleh mungkin teman-teman MLM sampai hari ini, terutama MLM binari ya. Yang saya tahu MLM binari itu seringkali kita mempromosikan sebuah kesuksesan. Gimana ya, saya sampai nggak habis pikir ya. Kenapa dulu saya terlibat dengan hal itu gitu loh, dan itu menjadikan penyesalan saya yang sangat besar ya itu hari ini ya. Saya minta maaf di publik ini ya, mungkin dulu ada orang yang pernah ikut seminar saya, mungkin saya dulu terlalu dibesar-besarkan di bisnis multi level marketing. Saya tidak sebaik itu dan saya tidak sehebat itu ya. Itu yang di panggung itu bukan dewa saudara ya, itu bukan dewa. Jadi itu settingan semuanya. Jadi dagang yang diperbolehkan adalah produk saya apa, manfaatnya apa, sampaikan, orang beli, selesai sudah ya. Jangan janjikan komisi lah, jangan janjikan apapun lah ya. Rancu kan, dalam ilmu fikih itu jadi rancu.
Ya, ini ada utang gadai dol, masih ingat saya. Oke, saya sampaikan lagi bagaimana cara leader-leader MLM itu mendapatkan reward. Ini ada banyak cara, saudara. Ada satu perusahaan yang memang rewardnya itu di awal dikasihkan oleh orang-orang tertentu, ya orang-orang yang dia pilih, ya supaya menampilkan kesuksesan. Maksudnya menampilkan kelihatannya sukses gitu loh, ya. Memang dari perusahaan dipilih, ya itu namanya support. Ya, hai leader MLM, ya silakan. Anda masih ingat kata support, oke? Support dari perusahaan. Nah, saya tantang Anda, ya, bagi teman-teman yang sekarang masih jadi leader MLM, berani nggak Anda bicarakan support perusahaan ke hadapan member-member Anda? Semuanya secara belak-belakan transparan, seperti saya ini, belak-belakan transparan. Ya, kalau Anda berani, terus kemudian Anda menjalankan jualan produk secara normal dan laris, berarti bisnis Anda bagus. Tapi kalau terus-menerus kesuksesan, halo, kesuksesan itu nggak bisa dijual, saudara, ya. Kesuksesan itu nggak bisa diiming-imingkan. Anda ikut saya pasti sukses, ya. Kita bukan dewa, nggak bisa gitu, ya. Nggak bisa kita serta-merta bicara seperti itu. Itu nggak bisa seorang upline menjamin kesuksesan downline-nya. Pembicara-pembicara yang di panggung itu memang pilihan mereka, gitu. Tidak semua leader bisa bicara di panggung, ya. Ada yang ciri khasnya gebrak papan tulis, ya. Orang umum. Ya, sampai hampir pecah itu papan tulisnya. Itu tekniknya untuk menghipnotis supaya perhatiannya teralihkan ke situ. Ada yang wah ini apa, produknya dipegang terus nanti ngangkat orang, ya, didorong-dorong nggak jatuh. Ya, itu adalah cara-cara menghipnotis. Jadi itu adalah cara-cara menunjukkan wow faktor dari apa yang sedang dia lakukan. Jadi kalau Anda merasa perusahaan Anda tidak ada setting-settingan, ya mungkin Anda masih berada di bawah. Nanti kalau Anda sudah mulai naik ke atas peringkatnya, Anda pasti akan mengetahui apa yang dilakukan orang-orang di dalam itu, ya. Banyak settingan-settingan yang dilakukan. Dan jika Anda sedang terpana hari ini dengan sebuah kesuksesan orang di MLM, Anda pelajari lagi lebih lanjut apa sebetulnya yang terjadi gitu. Dan Anda tidak perlu buru-buru mengambil keputusan bahwa saya hidup di situ gitu loh, ya. Beda money game sama MLM apa? Oke, saya cerangkan ya antara beberapa hal ini, ya. Direct selling, network marketing, multi level marketing. Oke, direct selling itu ciri-cirinya gini, ya. Ciri-cirinya misalnya aktivitasnya menjual, ya. Misalnya ada ibu-ibu join produk-produk seperti tempat minuman, ya, kemasan dan sebagainya itu, ya. Inisialnya T. Nah, yang saya tahu itu direct selling, ya, itu direct selling. Itu bukan MLM, itu direct selling. Maksudnya ketika dia menjual lebih banyak, dia akan mendapatkan komisi lebih besar, reward dan sebagainya. Yang kedua adalah network marketing. Network marketing ini ciri-cirinya itu tadi, ada yang pakai sistem binary, ya, kanan kiri seperti itu, ya, bonus pasangan, bonus sponsor dan sebagainya. Dan fokusnya adalah rekrut orang, ya, fokusnya adalah mencari orang terus-menerus, ya, itu untuk yang network marketing. Kemudian yang multi level marketing itu adalah perpaduan, ya, ada tutup poin biasanya. Yang multi level marketing itu biasanya ada tutup poin, produknya banyak, terus kemudian tidak kanan kiri, ya, nggak kanan kiri. Biasanya dia fokusnya kedua, ngerekrut iya, jualan iya gitu, ya. Jadi itu. Kemudian money game, ya. Money game ini lebih parah. Money game ini nggak ada fokus produk sama sekali, mungkin tidak ada produknya, ya, atau produknya cuma tipu-tipu. Maksudnya produknya tipu-tipu itu gini, produknya itu hanya nutupin aja, ya. Produknya cuma nutupin aja supaya bisnisnya berkembang gitu loh, ya. Produk itu, ya, yang penting produk aja, yang penting ada produk, ya. Kadang-kadang nggak layak jadi produk, ya jadi produk gitu loh, dianggap sebuah produk, ya. Misalnya keagenan, ya, produk yang ininya keagenan opo gitu, nggak cetol gitu, ya. Itu menurut saya itu money game. Orang bayar, dia nggak dapat apa-apa, terus kemudian bonusnya dibagi, ya. Terus nanti gimana caranya dia sukses? Dia harus rekrut orang terus, ya. Nggak usah Anda promosikan aja, orang pasti cari kalau bagus. Tapi kalau nggak bagus, Anda harus agresif gitu terus, kan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jujur malam ini saya senang bisa berkomunikasi dengan Anda. Tetap ikuti hati nurani Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lancar untuk Anda semua, yang berkah, ya, dan bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi itu dia guys ya penjelasan dari Mas Arli Kurnia tentang settingan-settingan yang ada di sebuah MLM. Dan mereka sengaja melakukan itu untuk mengidentifikasi orang-orang supaya niat gabungnya memuncak dan ingin bergabung. Karena seperti yang disampaikan tadi, ada reward mobil. Dan ini sengaja dilakukan oleh perusahaan MLM ataupun MLM supaya orang-orang lebih tertarik ya. Biasanya kalau MLM kayak gini mereka nggak fokus lagi memasarkan produk, tapi mereka lebih fokus ke merekrut member ataupun mencari member baru. Ini penjelasannya sudah detail banget dari Mas Arli Kurnia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.